Anda masih bersama kami di Sergap Investigasi. Pemirsa, seorang pria menjadi korban hipnotis diturunkan dari motornya oleh pelaku di kawasan Tebet, Jakarta Selatan. Pelaku membawa kabur motor, handphone, dan dompet korban. Setelah korban tersadar, pelaku ditangkap warga. Warga menangkap dan menghakimi dua pelaku pencurian dengan modus hipnotis di kawasan Bukit Duri, Tebet, Jakarta Selatan. Kedua pelaku babak belur diamuk warga yang emosi. Aksinya diketahui warga setelah korbannya tersadar dan akan diturunkan pelaku dari sepeda motornya. Saksi mata menyebut korban berteriak saat diturunkan pelaku dari motornya di pemukiman warga. Pelaku langsung dikepung warga saat berupaya kabur. Sebelum tertangkap warga, pelaku diketahui telah berhasil mengambil dompet dan handphone korban. Yang diambil itu apa, Bang? Handphone sama dompet. Ketahuannya gimana, Bang? Pas dia nyari lokasi dulu untuk turunin si korban pas diturunin dia sadar. Pas sadar dia minta tolong sama warga sini. Diudak. Usai diamankan di kantor RW, kedua pelaku diserahkan ke polisi dan kasusnya kini ditangani Polsek Tebet. Dari Jakarta, Hilmi Sangjambati, iNews melaporkan. Ya pemirsa, jangan biarkan anak Anda yang masih di bawah umur bermain handphone di tengah keramaian. Seorang bocah di Kota Medan jadi korban penjamretan handphone saat sedang berada di toko elektronik bersama orang tuanya. Seorang bocah menjadi korban penjamretan handphone di dalam toko elektronik di Kota Medan, Sumatera Utara. Pelaku terbilang nekat karena beraksi di tengah keramaian kawasan bypass. Pelaku masuk toko elektronik dan langsung merampas handphone korban lalu kabur. Saat kejadian, korban sedang bersama orang tuanya. Warga membantu menangkap namun gagal. Pelaku baru bisa ditangkap setelah korban melapor ke polisi. Pelaku diketahui pernah beberapa kali ditahan dalam kasus yang sama. Handphone pada saat korban sedang asik menggunakan telepon genggam tersebut. Pada saat itu di sebuah toko, tersangka langsung merampas dan mengambil handphone tersebut dan kemudian melarikan diri. Pelaku kini kembali terancam 7 tahun penjara. Dari Medan, Sumatera Utara, Adi Palapaharahap melaporkan. Puluhan ambulans antri untuk bisa masuk ke rumah sakit darurat Wisma Atlet Kemayoran, Jakarta. Suara sirine ambulans terdengar mulai pagi hingga malam hari. Kemenkes menambah 2 tower di Wisma Atlet untuk isolasi pasien COVID-19 dengan gejala. Video amatir warga ini merekam antrian mobil ambulans berbaris untuk bisa memasuki rumah sakit darurat Wisma Atlet Kemayoran, Jakarta Pusat. Terlihat sejumlah mobil ambulan dari berbagai fasilitas kesehatan yang ada di Jakarta silih berganti memasuki Wisma Atlet. Warga sekitar menyebut setiap hari terdengar suara sirine ambulan mulai dari pagi hingga malam hari. Tiap kalau ambulan bunyi pasti itu kedengeran. Pasti selalu dengar. Tiap hari, Mas? Iya, tiap hari. Mau pagi, siang? Nggak mau pagi, dia bener. Mas nggak was-was, Mas, tinggal di sini? Ya, yang penting mah jagain, yang penting jaga kesehatan aja. Dari barisan kendaraan ini, diantaranya membawa 27 pasien positif dari Kecamatan Tanjung Priuk yang dibawa ke Wisma Atlet menggunakan bus sekolah dan pengawalan Dishub. Sebelumnya 60 orang telah dibawa ke Wisma Atlet dari 7 kelurahan di Jakarta. 2 tower Wisma Atlet yaitu Tower 6 dan 7 dibuka untuk isolasi pasien COVID-19 dengan gejala, sementara Tower 4 dan 5 dikhususkan untuk pasien tanpa gejala. Dari Jakarta, Vendra Kurniawan, iNews melaporkan.